Manakah yang lebih utama? Bacaan diinspirasi dari Injil Suci menurut Markus, bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah, ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya, dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi, dan segera bersengkongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat merupakan peristiwa yang sering terjadi dan merupakan salah satu konflik dengan orang-orang Farisi. Hal itu telah menyebabkan ketegangan yang serius antara dirinya dengan para petinggi agama Yahudi. Namun Yesus mengajar satu pelajaran penting. Hukum Sabat itu baik, namun hukum ini tidak boleh mengobok-obok pelayanan kasih, artinya melakukan perbuatan baik bagi sesama. Terkadang Yesus memang dipandang melakukan tindakan melawan hukum Sabat dan menantang para ahli Taurat dan Farisi. Tetapi di sini hanya ada dua pilihan: mengikuti hukum cinta kasih-Nya atau tidak. Kita juga harus menentukan sikap tegas berkaitan dengan cinta kasih. Apakah kita mau mengubah cara-cara kita yang lama, rutinitas yang biasa untuk melakukan suatu tindakan cinta kasih? Maukah kita menolong seseorang yang sungguh membutuhkan pertolongan karena berada dalam situasi kritis? Misal pada hari Minggu, di saat kita sudah harus ke gereja, walaupun hal ini berarti tidak dapat menghadiri misa yang rutin kita lakukan. Seringkali kita terlalu mengikuti aturan yang berlaku, sehingga di saat ada yang benar-benar membutuhkan, kita malahan menutup pintu, karena menurut aturan itu tidak bisa dibantu. Kita lebih takut melanggar aturan daripada menolong seseorang yang saat itu sangat membutuhkan bantuan kita. Di saat saya bertugas melayani vaksin yang diadakan oleh gereja, ada beberapa peraturan yang telah ditetapkan yang harus dipatuhi. Saat itu, saya melihat seorang ibu yang mengalami kesulitan berjalan dan hendak divaksin. Saya pun mencarikan kursi roda dan langsung memasukkan ibu tersebut ke dalam tanpa mengikuti prosedur. Harus mengantri terlebih dahulu. Orang lain memperhatikan saya, tetapi saya tidak memperdulikan mereka, karena menurut saya, ibu tersebut patut saya tolong, karena ia sangat capek mengantri dan sulit untuk berjalan. Hukum-hukum adalah baik. Hukum-hukum itu adalah semacam rambu-rambu bagi kita
dalam menapaki jalan kehidupan kita. Namun, hukum cinta kasih berada di atas rambu-rambu jalan kehidupan kita. Artinya, di atas hukum apapun, hukum cinta kasih merupakan tolok ukur akhir dari suatu kehidupan Kristiani yang otentik. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih kusampaikan kepadamu untuk hukum cinta kasih yang Kau berikan kepadaku. Semoga hukum cinta kasih-Mu ini senantiasa mengatur hidupku dan selalu bisa aku terapkan dalam kehidupanku di situasi apapun. Amin.